Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan peran health tech dalam meningkatkan akses layanan kesehatan di Indonesia. Dengan saya KJ Salomita dengan NIM 222790015 untuk mata kuliah Digitalisasi Perdagangan dan Keuangan Internasional. Jadi, pertama-tama yang akan kita bahas ialah pendahuluan. Pertama ialah definisi health tech. Health tech mengacu pada penggunaan teknologi dalam sektor kesehatan untuk meningkatkan efisiensi, akses, dan kualitas layanan kesehatan. Ini mencakup telemedicine, aplikasi kesehatan, wearable device, dan sistem informasi kesehatan. Yang kedua ialah tujuan presentasi, menyajikan analisis mendalam tentang tantangan akses layanan kesehatan di Indonesia dan bagaimana teknologi kesehatan dapat menjadi solusi. Selain itu, memperlihatkan relevansi teknologi dalam menjawab masalah yang ada. Selanjutnya yaitu permasalahan. Di sini ada 5. Yang pertama itu keterbatasan infrastruktur. Di banyak daerah terpencil, fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas tidak tersedia. Hal ini menyebabkan masyarakat kesulitan dalam mendapatkan layanan kesehatan yang diperlukan, dan seringkali harus melakukan perjalanan jauh untuk berobat. Yang kedua ialah keterbatasan tenaga medis. Distribusi tenaga medis di Indonesia sangat tidak merata. Banyak dokter dan tenaga kesehatan berkumpul di kota besar, meninggalkan daerah pedesaan dan terpencil dengan sedikit atau tanpa tenaga medis. Hal ini mengakibatkan kesulitan dalam mendapatkan perawatan yang tepat waktu. Yang ketiga ialah akses informasi kesehatan. Masyarakat seringkali tidak memiliki akses ke informasi kesehatan yang akurat. Ketidakpahaman tentang penyakit, pengobatan, dan layanan yang tersedia menyebabkan banyak orang tidak mendapatkan perawatan yang mereka butuhkan. Ini juga berkontribusi pada penyebaran informasi yang salah. Yang keempat ialah keamanan dan privasi data. Penggunaan health tech melibatkan pengumpulan dan penyimpanan data kesehatan pribadi yang sensitif. Ada kekhawatiran tentang bagaimana data ini disimpan dan dilindungi. Di Indonesia, penerapan standar keamanan cyber di sektor kesehatan masih belum merata, meningkatkan resiko kebocoran data. Dan yang terakhir ialah regulasi dan kebijakan yang belum memadai. Pengaturan hukum dan regulasi terkait layanan health tech di Indonesia masih belum sepenuhnya jelas. Misalnya, aturan mengenai telemedis, keamanan data pasien, dan standar pelayanan berbasis teknologi masih berkembang. Kurangnya regulasi yang jelas dapat menimbulkan kebingungan baik di kalangan penyedia layanan maupun konsumen. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Dalam konteks kesehatan di Indonesia, health tech memainkan peran yang signifikan, terutama melalui telemedicine. Sebuah studi berjudul Telemedicine in Indonesia: Opportunities and Challenges 2020 menunjukkan bahwa telemedicine dapat meningkatkan akses layanan kesehatan, khususnya di daerah terpencil. Meskipun masih ada tantangan terkait infrastruktur internet, hasil penelitian ini mengidentifikasikan bahwa 70% pasien di daerah tersebut melaporkan peningkatan kepuasan terhadap layanan setelah menggunakan telemedicine. Selain itu, aplikasi kesehatan seperti Halodoc dan Alodokter telah terbukti meningkatkan keterlibatan pasien dalam manajemen kesehatan mereka. Penelitian berjudul Impact of Mobile Health Application and Patient Engagement 2019 menemukan bahwa aplikasi tersebut tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga fitur konsultasi online dan pengingat obat yang membantu pasien dalam mengelola kesehatan yang lebih baik.
Jadi selanjutnya yaitu pembahasan. Yang akan kita bahas di sini ialah ada 3. Yang pertama telemedicine, aplikasi kesehatan. Yang terakhir ialah e-health records. Yang pertama itu ialah telemedicine, adalah layanan kesehatan yang memungkinkan konsultasi jarak jauh antara pasien dan dokter menggunakan teknologi komunikasi seperti video call atau aplikasi. Ini sangat bermanfaat dalam memberikan akses kesehatan yang lebih luas, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan mobilitas. Telemedicine juga memungkinkan pengawasan kondisi pasien secara berkelanjutan tanpa harus datang ke fasilitas kesehatan. Yang kedua ialah aplikasi kesehatan, seperti Halodoc atau Alodokter. Adalah platform digital yang menyediakan berbagai layanan kesehatan termasuk konsultasi dokter, penjadwalan janji temu, dan informasi medis. Aplikasi ini memudahkan pengguna untuk mendapatkan akses cepat ke layanan kesehatan dan informasi terkait kesehatan, serta membantu dalam pengelolaan kesehatan pribadi, seperti pengingat obat dan pencatatan gejala. Yang terakhir ialah e-health record. E-health record atau rekam medis elektronik adalah sistem memungkinkan penyimpanan, pengelolaan, dan akses data pasien secara digital. Dengan sistem ini, dokter dan penyedia layanan kesehatan dapat dengan mudah mengakses riwayat medis pasien, hasil tes, informasi penting lainnya. E-health record meningkatkan efisiensi dalam pelayanan kesehatan, mengurangi resiko kesalahan, dan memfasilitasi koordinasi perawatan antara berbagai penyedia layanan. Contoh studi kasusnya yaitu implementasi telemedicine di Provinsi Papua yang meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat yang sulit dijangkau. Laporan menunjukkan peningkatan 30% dalam jumlah pasien yang menerima perawatan setelah penerapan telemedicine. Jadi kesimpulannya yaitu HealthTech dapat secara signifikan meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan di Indonesia. Penggunaan teknologi dapat membantu mengatasi tantangan infrastruktur, distribusi tenaga medis, dan akses informasi kesehatan. Pentingnya kolaborasi kerjasama antara pemerintah, penyedia layanan kesehatan, dan perusahaan teknologi sangat penting untuk mengembangkan dan mengimplementasikan solusi HealthTech yang berkelanjutan. Selanjutnya yaitu saran. Yang pertama ialah pengembangan infrastruktur. Itu mencakup peningkatan fasilitas kesehatan, teknologi, dan aksesibilitas layanan. Ini termasuk pembangunan rumah sakit, puskesmas, dan pusat kesehatan lainnya, serta penyediaan peralatan medis yang modern. Infrastruktur yang baik juga meliputi jaringan internet yang stabil untuk mendukung telemedicine dan akses ke e-health records. Dengan infrastruktur yang kuat, kualitas layanan kesehatan dapat meningkat dan pasien dapat diobati dengan lebih efisien. Yang kedua, edukasi masyarakat. Edukasi masyarakat sangat penting untuk meningkatkan kesadaran tentang kesehatan dan penggunaan layanan kesehatan. Ini mencakup penyuluhan mengenai pencegahan penyakit, pentingnya pemeriksaan kesehatan secara rutin, dan cara memanfaatkan teknologi kesehatan seperti telemedicine. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat dapat lebih aktif dalam pengelolaan kesehatan mereka, serta lebih percaya diri dalam menggunakan aplikasi kesehatan dan layanan jarak jauh. Yang terakhir ialah regulasi yang mendukung. Regulasi yang mendukung adalah kebijakan dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk memastikan bahwa layanan kesehatan termasuk telemedicine dan e-health records berjalan dengan aman dan efisien. Regulasi ini dapat mencakup standar kesehatan, keamanan data pasien, izin praktik bagi dokter, dan pedoman untuk penggunaan teknologi kesehatan. Dengan adanya regulasi yang jelas, pasien dapat merasa lebih aman dan terlindungi,
sementara penyedia layanan kesehatan dapat beroperasi dalam kerangka hukum yang mendukung inovasi dan pengembangan layanan. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.